Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mr. Ihsan di Zona Ilmu Pengetahuan Sosial. Di channel ini kita akan belajar bersama materi-materi ilmu sosial. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan membagikan video ini kepada teman-temanmu agar mereka tidak ketinggalan materi. Materi kita kali ini adalah potensi kemaritiman Indonesia. Potensi kemaritiman Indonesia. Luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia, yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersebut, tersimpan kekayaan alam yang luar biasa besarnya. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan, tetapi juga bahan tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa mangrove, terumbu karang, dan lain-lain. Sumber daya tersebut dikenal dengan sumber daya pesisir. Potensi perikanan. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Gambar tersebut merupakan aktivitas nelayan kita di lautan. Laut Indonesia memiliki luas lebih kurang 5,8 juta kilometer persegi dengan garis pantai sepanjang 81.000 km dengan potensi sumber daya ikan diperkirakan sebesar 6,4 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan ZEI, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, yang terbagi dalam 9 wilayah perairan utama Indonesia. Di samping itu terdapat potensi pengembangan untuk budidaya laut terdiri dari budidaya ikan, antara lain kakap, kerapu, dan gobia, budidaya moluska, kerang-kerangan, mutiara, dan teripang, dan budidaya rumput laut, dan bioteknologi kelautan untuk pengembangan industri bioteknologi kelautan seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, benih ikan dan udang, industri bahan pangan. Hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut, sedangkan pada saat air surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya hutan mangrove berkembang dengan baik pada pantai yang terlindung, muara sungai, atau laguna. Ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia, yaitu fungsi ekologis dan ekonomis. A. Fungsi ekologis. 1. Sebagai habitat tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. 2. Untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. B. Fungsi ekonomis. 1. Menghasilkan bahan kayu bakar, bahan pembuat arang dan bahan pembuat kertas. 2. Hutan mangrove juga dihuni oleh beragam jenis fauna yang bernilai ekonomis, seperti udang dan jenis ikan lainnya. Persebaran hutan mangrove di Indonesia. Hutan mangrove di Indonesia tersebar di pesisir sebelah barat Pulau Sumatera, beberapa bagian ada di pantai utara Pulau Jawa, sepanjang pesisir Pulau Kalimantan, pesisir Pulau Sulawesi, pesisir sebelah selatan Papua, dan beberapa pulau kecil lainnya. Terumbu karang adalah terumbu, batuan sedimen kapur di laut, yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral, binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Jika ribuan koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau setara dengan 18% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Keanekaragaman hayati terumbu karang sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia juga yang tertinggi di dunia. Ada dua manfaat terumbu karang. 1. Manfaat ekonomi. 2. Manfaat ekologi. Manfaat ekonomi terumbu karang. A. Sebagai sumber perikanan dan sumber obat. B. Karena keindahan yang dihasilkan oleh ekosistem terumbu karang, ekosistem ini dapat dijadikan objek wisata yang menarik sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. C. Masyarakat sekitarnya dapat memanfaatkan biota yang hidup di terumbu karang, seperti rumput laut, udang, dan ikan untuk dijadikan sumber makanan yang nantinya dapat dijual sehingga menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. D. Berbagai jenis ikan, teripang, dan rumput laut yang hidup di terumbu karang juga dapat dimanfaatkan sebagai bibit untuk budidaya.
Manfaat ekologi terumbu karang. A. Sebagai habitat dan sumber makanan bagi berbagai jenis makhluk hidup di laut. B. Sumber keanekaragaman hayati yang tinggi. Dengan tingginya keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya, terumbu karang ini menjadi sumber keanekaragaman genetik dan spesies yang ditemukan memiliki ketahanan hidup yang lebih tinggi. C. Sebagai pelindung bagi ekosistem yang ada di sekitarnya, misalnya pada ekosistem fungsi hutan bakau, dan juga melindungi pantai dan daerah pesisir dari ombak besar. Terumbu karang dapat memperkecil energi ombak yang menuju ke daratan yang dapat menyebabkan abrasi pantai dan kerusakan sekitarnya. Selain ikan, terumbu karang dan hutan mangrove, potensi kemaritiman Indonesia yang lainnya adalah tambang seperti minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Transportasi laut juga termasuk potensi kemaritiman Indonesia yang dapat melancarkan lalu lintas perdagangan dan perpindahan penduduk antar pulau. Keindahan pantai dapat jadikan tempat wisata sehingga dapat dimanfaatkan oleh penduduk sebagai sumber mata pencaharian. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas tidak semua ini dapat dijaga oleh aparat keamanan sehingga beberapa wilayah laut rawan terjadinya pencurian ikan, illegal fishing, dan penyelundupan barang. Akibat pencurian ikan oleh kapal asing dan penyelundupan barang menjadikan Indonesia mengalami kerugian yang tidak sedikit. Maka tugas kita bersama untuk menjaga laut kita dari semua itu. Nah anak-anak, sekian untuk materi kita kali ini. Tetap semangat untuk belajar.